Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Nisa Istiani, SHMLI, dan Dr. Sabartuan Tampu Bolon, SHMH. Yang kami hormati moderator dan peserta webinar yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan karunia-Nya, kita dapat bergabung ke dalam acara webinar bertema Ketika Karya Menjadi Komoditas, Menata Perlindungan Hak Cipta dan Posisi Pemegang Hak di Era Platform Digital. Perkenalkan, saya Zivani Putri Pradiva selaku Junior Associate PT Archipel Prime Advisory sebagai MC pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, pembacaan CV oleh moderator, acara inti, tanya jawab, dan penutup. Agenda selanjutnya akan dipandu langsung oleh moderator, yaitu Gita Permata Maharani SH, selaku Junior Associate PT Archipel Prime Advisory, yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Ibu Gita, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Fani selaku MC atas kesempatannya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak pada para peserta yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu narasumber yang telah menyempatkan Siap. waktunya untuk hadir pada webinar ini dan bersedia memberikan materi. Pertama, perkenalkan kembali, nama saya Gita Permata Maharani. Saya akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini sebagai moderator. Di tengah pesatnya perkembangan platform digital, karya dapat tersebar dalam hitungan detik dan menjangkau audiens yang sangat luas. Namun, di saat yang sama, muncul berbagai tantangan terkait pelindungan hak cipta, mulai dari penggunaan karya tanpa izin, distribusi ulang konten, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam proses penciptaan karya. Melalui webinar bertajuk Ketika Karya Menjadi Komoditas, Menata Perlindungan Hak Cipta dan Posisi Pemegang Hak di Era Platform Digital, kita akan membahas bagaimana hukum dan kebijakan merespon berbagai tantangan tersebut. Untuk itu, tidak berpanjang lebar lagi, mari kita mulai sesi pertama dengan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Nisa Istiani, SHMLI. Beliau merupakan praktisi dan peneliti hukum yang saat ini tengah menempuh studi doktoral di University of Washington, Amerika Serikat, dan juga menjabat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Indonesia. Selain itu, beliau aktif dalam berbagai program reformasi hukum di Indonesia. Sebelumnya, beliau juga terlibat dalam penyusunan Bench Book Hak Kekayaan Intelektual Mahkamah Agung yang mengacu pada standar WIPO, serta menjadi salah satu penyusun roadmap reformasi hukum ekonomi Indonesia, termasuk pada bidang hak kekayaan intelektual. Pada sesi ini, Ibu Nisa akan membahas perkembangan hukum hak cipta di Indonesia, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 Tahun 2023, serta tantangan regulasi hak cipta di era platform digital. Kepada Ibu Nisa Istiani, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Salam hormat saya untuk Bapak Sabartua Tampu Bolon Ya, berkenan sama Bu. hadir Selamat dalam siang. webinar kali ini di tengah kesibukan beliau. Lalu juga para peserta dari webinar ini yang mungkin sebetulnya kita tidak mempromosikan dengan jangka waktu cukup lama ya. Kita agak Ya, singkat mempromosikannya gitu, tapi alhamdulillah cukup banyak antusiasme untuk bisa mengikuti webinar ini. Di tengah mungkin begitu banyak webinar-webinar atau seminar serupa ataupun misalnya hal-hal yang kesibukan kita sehari-hari gitu ya, tentang kesibukan kita sehari-hari. Nah, silahkan untuk ditampilkan PowerPoint-nya. Bapak Ibu yang terhormat, em, hari ini
atau siang ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan satu pertanyaan yang menurut saya itu sangat relevan di era kita. Apakah regulasi hak cipta yang kita miliki ini sudah benar-benar mampu melindungi para pencipta dan pemegang hak di tengah pesatnya perkembangan platform digital? Sebelum em, memulai presentasi, izinkan saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya saat ini mengemban berbagai macam peran. Ada sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa doktorat, ada sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, dan juga saya terlibat di dalam suatu perusahaan sebagai konsultan, di mana perusahaan ini bergerak untuk memberikan bantuan bantuan teknis atau input-input kepada pihak-pihak yang memerlukan. Mitra dari Archipel saat ini baik itu dari pemerintah dan juga dari lembaga donor. Em, Pengalaman Archipel sendiri telah dipercaya untuk membantu seperti misalnya dari eh, em, dari em, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, lalu juga ada dari Kementerian Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga ada berbagai perusahaan juga terkait good governance, seperti misalnya kita pernah bekerja sama dengan Inalum, pemerintah Jakarta terkait upaya Jakarta untuk mencapai Global City, dan kita juga bermitra dengan eh, perusahaan-perusahaan konsultan lain seperti misalnya PricewaterhouseCoopers. Jadi memang fokus Archipel itu adalah pada isu-isu tata kelola hukum, pada isu-isu sosial, di mana kita berharap agar apa yang kita lakukan ini dapat memberikan dampak, ya, memberikan dampak ataupun memberikan suatu suatu wawasan lain yang harapannya nanti bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan ataupun pembuat kebijakan dalam mesempurnakan kebijakan yang sedang berjalan. Bapak Ibu yang terhormat, kita sehari-hari ini selalu em, mungkin melihat, ya, yang namanya cipta. Ada itu mungkin melihat, mendengar, merasakan gitu, ya, cipta dari pihak dari seseorang ataupun dari grup gitu, ya. Nah, eh, ketika cipta ini dikreasikan atau diciptakan, nah tentunya ini kan memberikan hak kepada pemiliknya atau kepada si kreatornya itu, penciptanya tadi itu. Eh, dengan gempuran digital saat ini, kita mungkin akan bertanya-tanya gitu. Sebetulnya hal yang kita ciptakan ini atau yang hasil dari kreasi ini itu sebetulnya terlindungi nggak haknya? Karena dengan adanya platform digital begitu mudah untuk mendistribusikan ke bukan hanya kepada kalangan tertentu, ya, bahkan kepada masyarakat luas. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana sebetulnya hukum telah melindungi para pencipta ini? Boleh ditampilkan slide-nya, ya. Jadi, sebetulnya mengenai hak cipta itu mungkin Bapak Ibu ataupun adik-adik atau teman-teman sebetulnya sudah sering mendengar, ya. Jadi yang namanya hak cipta itu bagian dari hak kekayaan intelektual, di mana hak kekayaan intelektual itu ada beberapa cabang, ya, ada hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, rahasia dagang, yang mana kesemuanya memiliki karakteristik dan mekanisme perlindungan dan dasar hukum yang berbeda-beda. Kita punya undang-undang hak cipta. Nah, dari perspektif internasional, itu dari Konvensi Bern itu menjadi tonggak utama. Konvensi yang lahir tahun 1886
dan telah direvisi berkali-kali menetapkan prinsip dasar bahwa karya sastra dan seni yang dibuat oleh seorang pencipta di salah satu negara anggota itu akan tetap memperoleh perlindungan hak cipta di negara anggota lainnya tanpa memerlukan formalitas pendaftaran. Jadi ini prinsip otomatisitas ya. Jadi hak cipta lahir bukan karena didaftarkan, tapi karena karya itu diwujudkan. Dan undang-undang kita juga menegaskan hal tersebut. Kata kuncinya itu ada dua, eksklusif dan otomatis. Nah, dasar hukum hak cipta di Indonesia eh, itu ada banyak mulai dari undang-undang hingga ke putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena ada pengujian dari pasal 10 dan pasal 114 di Undang-Undang Hak Cipta. Lanjutkan. Ada jenis ciptaan yang dilindungi di undang-undang tersebut, ada lagu dan atau musik yang baik itu dengan atau tanpa musik. Karena kan ada juga seperti misalnya akapela gitu ya. Alat musiknya itu tidak ada, tapi kan itu juga adalah bentuk lagu juga. Drama musikal tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa, fotografi, sinematografi, kompilasi ekspresi budaya tradisional, dan lain-lainnya. Untuk pendistribusian dan reproduksi karya digital itu peraturan menyatakan bahwa hak cipta tuh pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Segala hak-hak produksi dan pendistribusian karya cipta merupakan hak dari si penciptanya. Dan di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut juga diberikan suatu institusi yang akan melakukan pengelolaan dalam hal mengatur bagaimana pemberian pengelolaan ekonomi dari pencipta, yang mana lembaga ini akan bertugasnya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti tersebut. Reproduksi tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak itu dikategorikan pembajakan. Lalu kemudian lebih lanjut juga disampaikan bahwa pembajakan itu adalah termasuk di dalamnya ya penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, kalau kita mungkin orang hukum membaca suatu pasal ya. Jadi kalau misalnya di belakang, jadi dari awal sampai akhir itu berarti menjadi suatu syarat terjadinya suatu peristiwa. Jadi kalau misalnya dinyatakan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dada sehingga untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka kalau misalnya hanya penggandaan saja dan pendistribusian saja secara luas, tapi bukan untuk keuntungan ekonomi, maka bisa dikategorikan bukan pembajakan gitu. Karena memang di sini klausulnya itu kalau kita baca secara lengkap memang harus memenuhi semua syarat yang termaksud dalam pasal tersebut. Lanjutkan. Lalu juga pengelola tempat perdagangan itu dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Nah, ini memang jadi PR akhirnya di Indonesia ya, karena mungkin kalau kita pergi ke mall masih sering kita melihat adanya, kalau dulu memang kita populer masih menggunakan CD atau DVD gitu ya, itu banyak CD dan DVD bajakan. Jadi sebetulnya bukan hanya yang membuat CD dan DVD tersebut, tapi sebenarnya yang menjual pun itu sebetulnya harusnya bisa dikenakan sanksi gitu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.
Lalu kemudian juga kalau kita sambungkan dengan Undang-Undang ITE, maka informasi atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual di dalamnya itu pun dilindungi sebagai haki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini eh, kita mungkin apa namanya kadang sering sharing gitu misalnya suatu berita yang em, apa namanya sebetulnya tuh hanya diberikan kepada member ataupun anggota dari situs tersebut. Tapi karena dengan mudahnya hasil intelektual tersebut di-download, terus seringkali kita tanpa sadar ya menyebarkan di grup WhatsApp ataupun misalnya menyebarkan melalui sosial media di status Instagram atau dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya juga em, harusnya itu pun karya intelektual tersebut tidak bisa sembarangan disebarkan seperti itu karena itu adalah bagian dari informasi atau dokumen elektronik yang telah disusun menjadi karya intelektual dan karenanya itu masuk dan patut untuk dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual. Lalu kemudian juga dan banyak juga yang sudah dibicarakan untuk pendistribusian penggandaan ciptaan, pemutaran lagu atau musik atau hal terkait dalam lingkup perdagangan di kafe atau warung dan lain sebagainya bisa terancam pidana denda paling banyak 100 juta di pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta. Lalu yang penting juga, milestone penting juga dalam hak cipta itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, di mana putusan ini telah memperluas cakupan pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi pengelola tempat perdagangan atau platform layanan digital berbasis user-generated content itu dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan dan atau layanan digital yang dikelolanya. Nah, di sini berarti makna pengelola tempat perdagangan itu mencakup platform layanan digital berbasis UGRC seperti media sosial dan aplikasi berbagi video, serta larangan bagi pengelola platform digital untuk melakukan penjualan, penayangan, dan atau penggandaan karya di platform mereka tanpa izin dari penciptanya atau pemegang haknya. Em, ada mungkin misalnya yang nanti kita bisa diskusikan ya, misalnya katakanlah Instagram telah dengan mudahnya membuat kita untuk mereshare post gitu ya, postingan dari seseorang yang mungkin dia buat original karya dia sendiri gitu. Kemudian kita reshare melalui Instagram. Nah, apakah reshare yang disediakan, fasilitas reshare yang disediakan atau repost yang disediakan oleh Instagram ini juga ada potensi pelanggaran hak cipta dari si pencipta konten itu sendiri gitu. Ini hal yang menarik karena uh, mungkin banyak orang akan berpikir gitu, karena fasilitas ini disediakan di sosial media tersebut, mungkin banyak orang beranggapan bahwa berarti sebetulnya nggak masalah gitu, untuk apa namanya langsung meriset seperti itu. Uh, nah, kalau di undang-undang kita kan memang untuk keuntungan ekonomi ya. Nah, tapi kan keuntungan ekonomi ini bisa kita tafsirkannya tuh sejauh apa gitu misalnya. Kalau misalnya katakanlah ternyata dari hasil riset tersebut justru yang mereshare itu yang malah mendapatkan profit gitu atau traffic sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi. Tapi di original kreatornya itu justru karena mungkin tidak eh, apa namanya tidak punya network itu tidak mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi situ ada kerugian bagi si pencipta aslinya dari konten tersebut. Nah, ini hal-hal seperti ini yang
kita alami sehari-hari ya, yang kelihatannya normal, ini patut untuk kita diskusikan dan pertanyakan. Sebetulnya haruskah di-extend perlindungan hak cipta tersebut kepada hal-hal seperti ini, begitu? Ya, lanjutkan. Oke, jadi di dengan ada putusan MK tersebut, dengan dia mengextend ya kepada user generated content tadi itu secara eh, adalah upaya begitu bahwa adanya kepastian hukum yang berhubungan dengan pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta. Kita juga perlu untuk menyadari gitu ya, sebetulnya em, karena urusan hak cipta itu bukan semata-mata juga urusan dari pencipta dan platform dalam hal digital ya. Konsumen, yaitu kita semua sebagai pengguna karya digital, juga memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Nah, kita sebagai konsumen itu mungkin ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan. Satu, misalnya menghormati hak ekonomi pencipta dengan tidak menggunakan, perbanyak atau mendistribusikan karya tanpa izin. Kedua, tidak menyebarluaskan karya secara ilegal, mengunggah ulang, menyebarkan karya, gitu ya. Ketiga, menghormati hak moral pencipta. Keempat, memahami konsekuensi hukum bahwa ketika kita melakukan penggandaan, pendistribusian yang tidak sesuai dengan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, maka ada ancaman hukumannya. Lalu kemudian menggunakan karya melalui jalur yang legal dan sah. Nah, kesadaran konsumen ini kalau misalnya sudah terbangun, itu akan memperbaiki ekosistem dan akan mendukung seluruh struktur perlindungan hak cipta. Karenanya gitu ya, regulasi sebagus apapun tentunya akan sulit berjalan efektif. Dan mungkin sebagai penutup ya, saya eh, hendak merangkum gitu ya, kira-kira apa saja sih tantangan perlindungan hak di era digital? Pertama adalah pembajakan konten digital. Ini masih jadi permasalahan yang sangat kronis. Eh, dan bahkan dengan digitalisasi ini, dengan jangkauan dari digital ini, kerugiannya itu bisa sangat masif karena sekali distribusi bisa menjangkau seluruh dunia secara instan. Lalu kemudian tantangan kedua terkait perlindungan haki, yaitu uh, perdagangan elektronik yang memfasilitasi penjualan barang palsu dan konten bajakan melalui platform e-commerce gitu ya. Lalu kemudian yang mungkin bisa kita diskusikan sebagai suatu tantangan adalah penggunaan dan komersialisasi karya tanpa izin. Karena banyak yang misalnya menggunakan lagu, gambar, video dalam konteks komersial tanpa membayar lisensi. Tantangan keempat, dengan perkembangan pesat AI atau kecerdasan buatan, di mana AI itu bisa menghasilkan karya yang serupa dengan karya manusia. Nah, ini juga hal yang patut untuk didiskusikan. Kalau AI yang membuat, maka siapa yang akan menjadi penciptanya? Apakah kemudian AI bisa menjadi pemegang hak cipta? Apakah manusia yang di belakang AI itu yang menjadi yang mendapatkan hak tersebut, hak cipta tersebut gitu? Karena AI tentunya kan bergerak berdasarkan instruksi dari si manusianya. Lalu kemudian juga yang kelima itu adalah ledakan user generated content ya atau UGC tadi yang sebetulnya dalam putusan MK sudah sedikit terjawab gitu. Setiap hari miliaran konten diunggah oleh pengguna seluruh dunia, sebagian mengandung karya orang lain tanpa izin. Nah, mekanisme pemantauannya ini sangat menantang. Dan terakhir yang mungkin nanti narasumber kita bisa juga menyampaikan gitu ya mekanisme pengelolaan dan pembayaran royalti. Terlepas dari regulasi yang ada, implementasi sistem royalti di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan teknis, administrasi, dan kelembagaan yang tentunya hal ini perlu
eh, diupayakan perbaikannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. eh, Menutup presentasi ini, saya ingin menutup dengan suatu pantun. Pergi ke pasar membeli batik, pulang ke rumah diikat pita. Kalau karya ingin jadi khas dan cantik, lindungi dulu dengan hak cipta. Demikian Mbak Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nisa atas paparannya sangat luar biasa. Jadi dari materi yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi digital itu menghadirkan berbagai tantangan baru yang perlu direspon melalui hukum dan kebijakan yang adaptif. Lalu bagaimana tantangan tersebut dirasakan langsung oleh para kreator dan pelaku ekonomi kreatif? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita beralih ke pembicara berikutnya. Kita ada narasumber yaitu Bapak Dr. Sabartua Tambu Bolon, SHMH. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan ahli di bidang hak kekayaan intelektual, hukum telematika, dan hukum bisnis. Pada sesi ini, Pak Sabartua akan mengulas hak cipta dari perspektif kreator konten, termasuk posisi tawar kreator di tengah dominasi platform digital, tantangan pemanfaatan AI dalam proses penciptaan karya, serta arah pembaharuan yang sedang dibahas dalam RUU Hak Cipta. Kepada Bapak Sabartua Tambolon, waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, hampir ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengundang dari PT Arsipel ya. Eh, saya eh, sangat lama menjadi pegiat KI ya. Dan kadang saya mau disclaimer gitu. Eh, Sekarang ini sepertinya saya menyadari ya, kenapa untuk materi ini diawali dengan hak kekayaan intelektual gitu. Hak kekayaan intelektual. Nah, jadi bagi saya siapa yang menuntut haknya? Nah, ini ya, mungkin orang bisa salah salah interpretasi atau salah tafsir ya. Eh, HKI itu perlu diperjuangkan. Tadi Bu Nisa Istiani sudah menggambarkan sebenarnya secara secara umum kalau menurut hemat saya regulasinya cukup cukup bagus ya. Jadi saya selalu candain ya, eh, Indonesia itu termasuk yang paling makmur regulasinya tapi dibandingkan negara lain gitu. Kita sebut misalnya di bidang HKI itu ada 7 regulasi setingkat undang-undang itu nggak main-main loh. Membuat satu undang-undang, saya lama sekali menjadi direktur regulasi ya, itu tidak murah, tidak dan tidak gampang ya, butuh waktu yang sangat lama gitu. Langsung next saja ya ke paparan saya, apa dari saya atau dari Mbak ini, Sifani atau Mbak Gita? Akan Boleh dibantu juga dari operator. saya. Ya. Tapi sebaiknya dari sana aja. Oke. Jadi tadi saya tidak akan mengulang lagi ya beberapa bagian eh, yang sudah disampaikan. Jadi nanti ada beberapa slide yang akan saya percepat. Nah, kebetulan di tempat kami itu ya boleh ditunjukkan ya portofolio saya. Jadi sebelum menjadi sekretaris deputi yang kebetulan menangani kayak gini-ginian, ya di deputi kami itu ada namanya Direktorat Konten Digital. Direktorat Konten Digital. Jadi kita bekerja sama dengan platform-platform ya ya dari Tokopedia, Shopee, Google dan seterusnya ya. Nah, itu tadi juga sekaligus tantangan ya di antara sekian platform itu nanti kita harus bertanya karena ini hak kekayaan intelektual ya dan kita sudah menuntut hak kita enggak gitu loh. Ketika misalnya tadi beberapa tantangan-tantangan yang disebut Bu atau Mbak Nisa tadi eh, terjadi gitu. Nah, makanya itu yang selalu saya candain ya, ketika dimulai dengan hak kekayaan intelektual, eh, karena ini tadi kan diawali kompensibel kalau hak cipta ya.
Berarti ada hak di sana yang dituntut. Indonesia itu sebetulnya sebetulnya ya dulu-dulu itu bukan penuntut hak, benar nggak sih? Jadi kalau kita di ini di gini-ginian termasuk teknologi kita, saya selalu candain ya. Coba lihat tuh yang di jalan raya sana, ada nggak itu made Indonesia? Ah, Coba lihat yang sekarang peserta-peserta di sini yang punya handphone. Ada nggak kira-kira itu buatan Tangerang gitu? Maksudnya ya gitu ya, buatan Bogor atau sekitarnya. Mungkin dibuat pabrikannya sih di sana ya, tapi tadi hak kekayaan intelektualnya itu bukan gitu. Nah, saya Bu Nisa dan teman-teman di sini, mudah-mudahan ada dosen Haki di sini ya. Saya salah satu yang termasuk paling risau ketika kita menyebut-nyebut Indonesia Emas 2045 gitu. Rasanya gimana ya 2045 tanpa uh, ada kepemilikan haki gitu. Ya teknologinya hampir semua dikuasai dari luar gitu ya. Uh, Ketika kemarin misalnya ada perjanjian-perjanjian di bidang data gitu ya, ah, tidak sedikit atau sorry, tidak banyak orang yang kemudian risau dengan itu gitu. Padahal itu semua adalah saya nggak tahu ya Bu Nisa setuju atau enggak. Itulah sesungguhnya perang perang yang terjadi sekarang gitu, perang yang terjadi sekarang. Jadi perang yang terjadi itu adalah perang HKI dan perang data gitu. Siapa yang memiliki haki dan siapa yang memiliki data, itulah yang akan eh, memimpin tanda kutip pertempuran ini gitu ya. Nah, tapi sebelum jauh ke situ nanti, ini kita samakan dulu penyebut ya. Saya sebut tadi di judul tuh mengulik, mengulik. Mengulik itu dalam KBBI sebenarnya adalah mengusut, menyelidiki gitu. Jadi sekarang ada banyak konten kreator atau kreator konten yang sudah bermain begitu masifnya, tapi tidak tahu haknya. Itu ya, tidak tahu haknya. Makanya saya membuat judul itu mengusut, menyelidiki. Jadi setiap orang yang berkonten, yang pertama sekali sebenarnya harus dikuasai adalah saya punya hak apa di situ gitu. Saya punya hak. Yang nanti kemudian ketika hak itu dipermainkan, ya dia akan bisa menuntut haknya. Hanya orang yang mengetahui pemahaman tentang hak kekayaan intelektual lah yang mungkin mempersoalkan haknya gitu. Apalagi kalau dia nggak tahu haknya, gimana kira-kira menuntutnya gitu ya. Makanya ini saya kasih judul mungkin tidak terlalu bahasa formal ya, bahasa mengulik itu setelah saya cari-cari sudah diserap sih dalam KBBI ya, tapi mungkin di ruang-ruang akademis belum terlalu banyak digunakan. Nah, kreator konten juga sama sebenarnya sebagai hak cipta yang disebut tadi. Pada dasarnya kan konten itu bisa, kalau bahasanya Bu Istiani tadi ya, saya setir aja. Eh, jadi hak cipta itu adalah eh, karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kira-kira gitu, tiga-tiganya itu ya. Nah, kemudian dalam praktik-praktik penterjemahan sekarang, ya salah satu konten itu adalah dari tiga itu. Entah itu seni, sastra, ataupun ilmu pengetahuan gitu. Itu termasuk dalam konten. Jadi konten kalau kita lihat di KBBI lagi-lagi adalah informasi yang tersedia melalui media sebenarnya atau produk elektronik itu bahasa KBBI ya. Walaupun sebenarnya konten bisa juga tidak harus digital ya, tapi kita karena ngomongin tentang digital sekarang, kita fokus kemudian proses mendistribusikan informasi karya atau media agar dapat diakses orang lain gitu. Jadi ya itu tadi karena saya fokus pada kreator konten, sebelum misalnya tadi mendistribusikan informasi karya atau media sebaiknya memang yang pemilik karya tadi kita sebut aja pemilik hak cipta tadi itu harus mengetahui terlebih dahulu hak-haknya ketika nanti dia diganggu karena ya seperti tadi ketika kita misalnya ini tapi saya canda ya. Ini ruang akademis ya. Kalau saya suka ngelantur soalnya nanti pada apa kritik-kritik, otokritik terhadap
terhadap apa yang terjadi di kita misalnya. Ah, Contoh misalnya ya, sebuah mobil, kalau kita nggak tahu dalamannya, ya, kalau tahu nggak, kalau nggak tahu dalamannya, kita tidak akan mungkin mempersoalkan dalamannya jelek atau enggak. Saya selalu candain, di sini mungkin sering teman-teman naik bus ya, naik bus. Kebayang nggak naik bus itu, kalau suatu saat baterainya tidak dikasih sama yang punya, tahu kan yang punya siapa? Bisa dibayangkan jadi apa bus itu gitu. Jadi jadi apa? Jadi seonggok bus itu yang tidak mungkin jadi apa-apa. Karena ya itu tadi dalam sebuah bus itu kan ada beberapa KI yang harus kemudian dikuasai. Nah, kalau kita tidak menguasai semua perintilan di bus itu, ya siap-siap aja. Kalau nanti minyak remnya nggak dikasih, ya jangan berani lagi naik bus gitu. Karena bayangkan kalau minyak rem aja kalau itu ada remnya ya, itu juga akan menjadi bahaya. Oleh karena itu tadi sebenarnya kalau konten kreator menurut hemat saya kalau sudah berani memposting, mendistribusikan uh, karyanya harus juga mengetahui hak dan kewajiban di dalam transaksi-transaksi itu. Yaitu ya tadi pengetahuan dasarnya adalah mengerti tentang hak kekayaan intelektual. Next, next saja ya, next. Nah, ini prinsip hak cipta tadi udah dielaborasi sebenarnya oleh Bu Nisa. Yang penting kata-kata kunci ya, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta. Nah, lagi-lagi itu tadi hak eksklusif itu harus dipertahankan. Kalau di Indonesia itu kan, wah lebih sepertinya Indonesia itu lebih nggak tahu Bu Nisa yang lagi studi di Amerika ya. Tapi saya merasakan di Indonesia itu sekarang jangan-jangan lebih bebas dari Amerika. Gitu ya. Dalam soal misalnya karya, karya ya tidak terbatas pada UGC tadi. Semua karya sekarang kalau sudah diposting di salah satu platform tertentu, itu dikira sudah menjadi milik umat gitu ya. Yang sebebas-bebasnya bisa bisa diapakan gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa ketentuan yang harus di apa diketahui bahwa tidak selamanya meskipun sudah didistribusi itu langsung bisa digunakan senaknya oleh pihak lain. Nah, next saja. Nah, ini yang selalu mengganggu ya. Hak cipta itu ada dua hal, hak moral dan hak ekonomi. Ini next saja, next ya. Ini memang bahasa regulasi ya. Jadi hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Gitu ya. Jadi ketika seseorang berkonten berkonten itu sebenarnya hak atas konten itu melekat pada dia yang nanti ada contoh-contoh di belakang nanti ya. Kalau saya mengutip kalau itu betul-betul kutipan, kecuali dari bahasa undang-undang ya, saya nggak perlu sebut karena undang-undang itu milik umat, milik semua gitu. Jadi ketika saya sebut undang-undang hak cipta ya undang-undang nomor 28 tahun 2014 tadi. Tapi yang harus dipahami adalah bahwa terdapat macam-macam hak moral yang tadi. Ini ya, mencantumkan atau tidak mencantumkan, menggunakan nama aliasnya, mengubah ciptaannya, mengubah judul, mempertahankan haknya. Kalau terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Nah, hal-hal yang seperti ini susah sebenarnya dimaknai atau dipahami oleh teman-teman ya. Saya uh, mengajar juga di salah satu universitas swasta ya, di pasca sarjana gitu. Seringkali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang umum seperti ini, apa sih misalnya yang dimaksud mutilasi, Pak? Mutilasi ciptaan, distorsi itu apa? Modifikasi apa gitu ya? Karena ini nanti akan sangat terkait dengan ketika seseorang begitu aja mengubah konten yang kita hasilkan dan diaku sebagai punya dia gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus di itu tanpa kemudian
memperhitungkan lagi karya-karya kita sebelumnya yang dijadikan dasar sebagai inspirasi ide untuk melahirkan kontennya. Kalau hak moral, next ya, next hak moral. Hak moral ini sebenarnya lebih lebih mudah dipahami. Kalau lebih, maksudnya hak ekonomi itu kalau ada hak yang bersifat ekonomi, itulah yang disebut hak ekonomi. Jadi agak lebih clear ini, misalnya kalau saya menulis, ya itu secara ekonomi uh, nanti saya memperoleh royalti dan seterusnya. Nanti saya elaborasi juga tentang royalti yang diminta tadi oleh narasumber Bu Istiani di awal ya, karena itu salah satu yang sekarang lagi bergemuruh di kita di Indonesia ya. Ada yang merasa kenapa sih pencipta lebih tidak atau lebih kurang dihargai dibandingkan performernya. Maksudnya penampilnya gitu ya. Udah banyak suara yang terdengar itu, oh, misalnya seorang pencipta lagu kok royaltinya cuma sekian ribu, sementara penyanyinya sudah dapat ratusan juta bahkan uh, dari sebuah karya yang diciptakan orang lain. Oke, kemudian ini juga saya kira itu ya kita skip juga. Ini tadi realitas memang lagi-lagi eh, kita berada di ruang dan waktu yang memang harus menerima ya beginilah kita sekarang gitu ya. Satu, kita menjadi apa ya? Boleh nggak saya sebut terlalu kasar kali ya? Menjadi budak dari ZZ sekarang ini. Termasuk saya loh, bukan hanya teman-teman ya. Ah, kalau Mbak Gita ini bisa apa? Nggak makan seharian gitu. Kalau rasanya saya meragukan kalau meninggalkan handphone bisa seharian gitu. Ya itu yang terjadi di kita sekarang gitu. Nah, ini semua bersatu padu dengan kenyataan-kenyataan yang tadi sebenarnya bahwa eh, siapa pemilik ilmu pengetahuan dialah yang menguasai semua. Gitu loh, ya. Kalau gadget pun misalnya apa yang kita punya sekarang ya kalau ada nanti kata-kata misalnya algoritma, algoritma mau nggak mau memang itu diciptakan gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang, oh kita ini udah semua sekarang dijajah dalam banyak hal, itu mungkin ada benarnya karena data-data kita yang tersimpan di transaksi-transaksi yang kita lakukan, ya itu betul-betul ada ininya, ada data yang kemudian tertinggal yang kemudian kita tidak bisa lagi kuasai karena data itu sudah menjadi milik misalnya eh, platform atau orang lain gitu. Nah, kemudian kecerdasan buatan. Saya juga mau cerita nanti soal kecerdasan buatan. Ini salah satu yang fenomenal ya, yang kita butuh banget ya, butuh banget. Tapi saya selalu sebut ketika kita butuh banget, kita menjadi tergantung sama dia gitu. Seolah-olah ini bisa menggantikan nanti manusia gitu. Manusia tidak perlu lagi, cukuplah AI. Nah, padahal nanti AI ini sebenarnya harus diklarifikasi itu sebagai alat bantu saja. Hak cipta pun nanti harus tetap dikaitkan dengan penciptanya. Penciptanya bukan AI, tapi di Undang-Undang Nomor 28 sebenarnya sudah dikasih clue ya, sudah bagus pengaturannya, tapi dianggap tetap kurang responsif, adaptif dengan yang apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau kita baca clue-clue yang di apa Undang-Undang Hak Cipta itu sudah antisipatif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada sekarang. Tapi kita di Indonesia tuh kalau Bu Nisa Istiani kan belajarnya common law, benar nggak Bu? Nah, kalau common law itu biasanya praktik-praktik apa yang di lapangan itu langsung begitu aja bisa diadaptasi gitu, diatur, diregulasi gitu. Tapi se-Indonesia yang menganut sistem Eropa kontinental itu, waduh, semua harus diatur. Mana dulu undang-undangnya, mana dulu ininya, mana dulu ini. Tapi ketika ada undang-undangnya dan peraturan perundang-undangan seterusnya, regulasinya,
ada lagi masalah gimana penegakan hukumnya gitu. Nah, jurisdiksi hukum. Saya baru diskusi barusan tadi juga ya, jurisdiksi hukum. Sadar nggak sih bahwa saya nggak tahu mudah-mudahan di UAI tidak banyak mahasiswa yang menjadi pemain game ya, pemain game. Tadi saya berdiskusi dengan BPS, pertanyaannya begini, masa game itu katanya tidak berkontribusi signifikan terhadap PDB ekonomi kreatif. Padahal orang se-Indonesia ini bermain game gitu. Iya kan? Hampir setiap mahasiswa mungkin di UAI kali hampir semua menjadi pemain game dan itu bayar. Jarang sekali yang gratisan gitu. Nah, tapi karena jurisdiksi hukum, ternyata yang dimainin tadi adalah game yang bukan HKI kita. Lagi-lagi itu tadi, siapa pemilik HKI itulah penguasa dunia gitu. Iya, iya sebenarnya. Jadi kayak game-game tadi, karena game-game yang ada sekarang di JZ anak-anak kita, mereka juga melakonkan apa yang ada di JZ itu. Jarang sekali sekarang yang tahu misalnya uh, budaya-budaya kalau kayak di tempat saya budaya yang apa uh, tari tari Batak misalnya yang sangat apa namanya yang sangat melegenda tapi kemudian di apa di dalam JZ itu nggak ada karena memang bukan bukan yang terutama di dalam teknologi ini. Nah, teknologi VR to VR juga dan enkripsi itu tadi terkait juga dengan kepemilikan JZ siapa yang memiliki hak cipta di dalamnya, yang menguasai data-data di dalamnya. Terus kurangnya kesadaran publik. Kalau kurangnya kesadaran publik selalu kan di ruang-ruang hukum itu kalau ada substansi struktur yang bagus belum tentu tanpa didukung oleh kesadaran publik. Tapi kalau saya melihat kurangnya kesadaran publik di sini adalah kurangnya kesadaran untuk mempertahankan hak. Kalau kalau memang tidak tahu dengan haknya, tidak mungkin misalnya untuk mempertahankan haknya. Tapi kalau karena semua saling tidak tahu, jadi saling serobot juga jadi biasa-biasa aja. Misalnya ini seperti orang antri saja, orang antri. Karena orang tahu aja etika ber antri, makanya ada aturan majunya satu-satu. Tapi kalau enggak, ya udah main serobot aja. Itulah yang terjadi sekarang di dunia konten digital kita yang banyak-banyak terjadi. Terus lambatnya respon regulasi, yaitu debatable ya. MK tadi sudah seperti disebut Bu Istiani, karena kita sistem Eropa kontinental, aturannya yang sedemikian harus rigid, coba diatasi dengan apa beberapa putusan MK. Tapi kadang setelah putusan MK masih ada perdebatan Bu Nisa. Ah, ini kan harus diatur dalam undang-undang lagi lah. Orang udah ditetapkan dalam MK harus menunggu undang-undang lagi untuk diterapkan. Nah itu next. Saya langsung ke ini aja dulu penempatan AI sebelum terlanjur tertinggal nanti ya. Apakah Gen AI dapat dianggap sebagai pencipta? Apakah outputnya dapat dilindungi hak cipta? Next saja langsung. Ya, jadi AI itu sebenarnya di sini saya yakin banget tuh mahasiswa sekarang udah banyak menggunakan AI. Menulis misalnya atau menulis skripsi, menulis bahkan tugas-tugas harian itu pasti. Tapi itu ada AI harus kita persepsikan, harus kita tempatkan sebagai alat bantu. Jadi gini, karya sebenarnya yang dulu sebelum AI kan ya karena manusia sebagai hak cipta di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni udah jelas itu sebagai hak cipta. Sekarang ada karya yang kemudian dibantu dengan AI ya. Menulis skripsi misalnya dengan bantuan AI boleh atau enggak Pak? Boleh gitu ya. Tapi yang tidak boleh sama sekali kalau itu seutuhnya adalah karya generatif AI. Itu bukan hak cipta. Saya sebut itu bukan hak cipta. Nah, dasarnya apa Pak Sabar? Next. Next dulu. Sebelum itu nanti bolak-balik ya. Next dulu. Nah ini, sorry, sorry. Sorry. Yang tadi ini.
dalam hal ciptaan dilarang oleh ini undang-undang hak ciptanya Indonesia ya, pasal 34 disebut. Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan mau diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang lain, yang merancang, yang dianggap pencipta, yaitu yang merancang ciptaan. Jadi kalau misalnya saya menulis sebuah artikel lah ya, tapi dengan bantuan AI. Nah, nanti AI-nya itu harus kemudian hasilnya, output AI-nya harus saya koreksi dulu agar itu menjadi hak cipta saya. Next, balik lagi ke. Nah, makanya ada 4 cara menilai orisinilitas karya generatif AI. Ini kalau pernah dengar eh, Pak Ari Juliano Gema ya, Pak Ari Juliano Gema, beliau ini merupakan praktisi di Indonesia sudah lama menggeluti haki dan pernah menjadi deputi saya di Badan Ekonomi Kreatif. Beliau itu memang berkomitmen, hampir semua mainannya adalah KI dan baru-baru ini menulis tesis tentang AI di Universitas Indonesia. Nah, menurut beliau ya, dan saya kemudian yakini ada 4 cara menilai orisinilitas. Nah, apakah orang tersebut membuat sendiri rancangan atau promptnya? Kemudian, apakah orang tersebut melakukan koreksi? Dan apakah karya dari generatif AI tersebut masuk karya yang dilindungi hak cipta? Kemudian keempatnya, apakah karya dari generatif AI menunjukkan sifat khas dan pribadi dari orang yang merancang ciptaannya? Jadi oleh karena itu, semua produk AI tanpa sentuhan dari manusia tidak bisa digolongkan sebagai hak cipta kalau tidak bisa ditelusur siapa orang yang kemudian merancang atau membuat prompt terhadap AI tadi. Kemudian yang keduanya yaitu harus ada koreksi. Jadi membiarkan saja produk AI itu seperti misalnya emang pintar banget sekarang kan nggak ada tandingannya gitu. Itu saya sampai candain teman-teman saya membuat surat aja jauh lebih rapi, hampir tidak ada tipe kalau kita menggunakan AI gitu. Tapi persoalannya kalau yang bersifat uh, dinamis seperti itu, maksudnya yang sekali konsep lewat, monggo gitu. Tapi kalau untuk sebuah artikel, buku dan seterusnya, yaitu kita tetap harus melakukan koreksi kalau itu mau disebut sebagai karya cipta kita. Next. Ya, ini fair use tadi juga udah disinggung Bu Nisa ya. Nah, nanti saya lebih cenderung kalau ini ke pertanyaan sih, biar kita tidak biar tidak nanti teman-teman di sini tidak bisa menyampaikan apa yang kira-kira terjadi meskipun saya harus disclaimer tidak akan semua bisa saya jawab ya. Nah, kenapa tentang fair use ini menjadi penting dalam konteks hak cipta? Tadi ada tiba-tiba mau berdiskusi sama saya tentang ada 2 mekanisme pelindungan kan di Haki itu. Ada satu pencatatan, ada perlindungan. Nah, hak cipta ini di dunia manapun sekarang sedang mengalami tantangan memang. Pelindungannya bagaimana terhadap hak cipta yang notabene tadi disebut Bu Nisa, ini otomatis. Pencatatan saja cukup gitu loh. Jadi ketika itu dipublikasi, bahkan tidak dicatatkan ya, bahkan tidak dicatatkan, sebenarnya hak cipta itu dilindungi. Nah, tapi di sana ada fair use gitu ya, yang bisa melangkahi pelanggaran hak cipta, tanda kutip melanggar ya, melangkahi, tanda kutip melanggar. Jadi ada beberapa hak cipta itu yang bisa dilakukan hanya dengan menyebutkan sumbernya atau penciptanya, cukup tanpa harus izin secara langsung. Makanya kita di dunia penulisan misalnya skripsi dan seterusnya, kita cukup mengutip, menyebut nama tertentu itu cukup untuk sebagai izin. Nah, itu salah satunya adalah contoh fair use. Kalau itu untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, itu juga merupakan fair use sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, di dunia nyata praktis ya memang tidak merugikan kepentingan yang wajar ini menjadi perdebatan gitu. Karena ada juga yang merasa kalau ada kan kalau nggak tahu di WI ya dipakai nggak Turnitin. Turnitin itu kan ada persentase berapa dari sebuah karya yang bisa kita
refer gitu atau kita quote quote gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga tetap menjadi perdebatan. Kalau di bawah 10% misalnya kita quote, apakah itu kemudian tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau cipta. Nah, oleh karena itu makanya sekarang mungkin teman-teman tahu juga ya bahwa persoalan HKI itu semua adalah delik aduan. Next ya, delik aduan. Nah, jadi semua pelanggaran disebut di HKI itu kalau kemudian ada yang mengadukan, melaporkan. Tanpa itu tadi, makanya kalau tidak mau mempertahankan haknya, jangan punya hak deh, gitu. Iya, iya begitu. Kalau misalnya eh, sudah tahu, misalnya saya punya buku, terus kemudian bukunya itu gandakan atau didistribusikan secara tidak tidak sesuai dengan hukum atau tidak izin. Kalau memang kita sudah merelakan itu, ya monggo gitu, boleh-boleh aja. Itulah indahnya HKI gitu ya, indahnya HKI. Tapi kalau memang merasa rugi secara moral dan ekonomi, ya persoalkan. Ada cara nanti. Nah, eh, terutama yang ini. Lihat ya, pertimbangannya tadi yang kepentingan wajar itu ada ini empat ini. Tujuan dan sifat penggunaan, misalnya kan kalau untuk skripsi ya tidak lah untuk komersil kan. Boleh dong kalau punya Mbak Gita nanti bukunya, bahkan saya sudah misalnya S3, tapi merefer ke tulisan S1 boleh-boleh aja. Tidak ada larangan. Iya kan? Ya tadi yang penting itu tadi tetap menepati kaidah-kaidah yang di dalam hak cipta untuk menyebut selalu hak moral yang melekat di situ. Nah, terus sifat karya yang digunakan, terus jumlah dan substansi karya itu yang tadi yang Turnitin tadi ya, proporsinya. Terus dampak penggunaan terhadap nilai pasar karya asli. Kalau di dunia nyata, misalnya konten ini, konten yang sekarang sudah apa ya, ada beberapa kreator yang sekarang dalam itu kami ya. Memang karya-karyanya termasuk fenomenal. Apa ya yang sebutannya eh, setiap dia ngonten FYP ya. Ya, ya itu. Nah, itu cenderung selalu digunakan orang secara sembarangan, padahal dia sebenarnya punya hak dan belum tentu ada izin dari sana. Tapi kadang pemiliknya juga sering abai karena di dalam haki itu benar nggak Bu Nisa? Ada juga pemain haki itu membiarkan produknya dibajak terlebih dahulu. Iya, tapi setelah populer nanti dia akan membuat tindakan sementara, gugat ke pengadilan dan memerintahkan agar produk tersebut itu segera ditarik dari peredaran. Nah, dia yang dapat ininya keuntungannya karena kadung produk yang dia punya, hak yang dia punya sudah canggih, sudah apa? Sudah terkenal gitu. Tapi sesaat karena dia tahu hak itu dan memang itu atas seizin dia, sorry, bukan atas sepengetahuan dia, tapi dibiarkan dulu sebagai promosi gratisan untuk produk-produknya. Ada juga sih seperti itu. Next. Mudah-mudahan belum 15 menit. Nah, ini untuk teman-teman ya, untuk update Undang-Undang Hak Cipta. Sekarang kan sedang direvisi. Ya, yang sedang dibahas isunya adalah bahwa nanti akan ada pengaturan terhadap AI. Nah, yang saya mau sampaikan di RUU Hak Cipta itu, yang nomor 3 di baris nomor 1, isu digital seperti penjualan bajakan pada marketplace. Marketplace seperti yang tempat Bu Gita dan Mbak Sipani berbelanja lah gitu ya. Nah, bagaimana sebuah misalnya kalau saya punya buku dijual di sana, tapi sebenarnya itu tidak pernah saya ketahui atau bukan dari penerbit saya gitu. Nah, itu nanti harus isu safe harbor ini memberikan keleluasaan tadi untuk men-take down, kita melaporkan ke platformnya. Platform itu punya kewajiban untuk segera menindaklanjuti aduan kita, uh, termasuk men-take down apa konten yang tadi
berhubungan dengan kita. Tapi itu sekali lagi ya, saya harus sampaikan, yang berani memerintahkan atau meminta take down adalah orang-orang yang betul-betul berkaitan dengan hak ciptanya. Jangan coba, oh itu take down Pak, padahal kita juga uh, apa namanya pe- pemakai kedua atau ketiga gitu, bukan artinya bukan pemilik orisinilitas karya gitu. Nah, tata kelola royalti kalau mau eh, saya itu sedikit ya, blanket licensing dengan hybrid licensing. Blanket itu jadi eh, dia blanket ya, dia harus melalui LMKN ya, LMKN. Sedangkan hybrid itu bisa langsung secara kontraktual antara pemilik karya dengan misalnya panitia konser, dia langsung bisa dapat dapat royalti, perjanjian kontraktualnya bisa gitu. Nah, tentang penegakan hukum, oh, udahlah, saya tidak terlalu banyak ini karena yaitu tadi memang eh, dulu waktu saya di Ristek selalu bilang begini, ketika ada gerakan open source, karena katanya yang closed source itu mahal gitu, sehingga seolah-olah kita ada pemaaf untuk melakukan pembajakan untuk membeli bajakan gitu. Jadi katanya mahasiswa Indonesia boleh dong pakai fotokopian karena kan belum mampu untuk membeli buku gitu ya. Nah, excuse-excuse seperti itu yang sekarang menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Terus pelindungan hak cipta bersifat otomatis. Nah, memang tadi ya ada yang minta ke saya soal ini diskusinya. Memang itulah tantangan sekarang pelindungan hak cipta di Indonesia. Nah, dia kan otomatis pencatatan hanya bukti sementara gitu. Tapi itu pun tidak diwajibkan. Bu Nisa tadi udah di awal-awal pemaparannya sudah menyebut bahwa dia perlindungannya otomatis. Tapi mungkin ke depan bisa dipertimbangkan bahwa setiap karya cipta, walaupun ini menyalahi konvensi band ya, karena dia bersifat otomatis, tapi kalau kemudian harus, tanda kutip bahasa regulasi harus dicatatkan, yaitu akan melanggar konvensi band. Karena dia kan perlindungannya otomatis, ya ya udah suka-suka saya mau catat mau enggak, sebenarnya hak ciptanya terlindungi. Oke, next. Nah, ini tadi ya. Jadi AI coba diatur di dalam apa teknologi digital di dalam RUU juga sudah coba diatur. Ini sudah diatur semua. Nanti silakan teman-teman bisa ini. Cuman saya belum bisa men-share ininya ya RUU-nya. Walaupun mungkin teman-teman juga udah ada yang apa namanya memiliki beberapa uh, versi sebelum versi yang versi yang terkini dari perubahan itu adalah ini. Jadi ada pengaturan data pelatihan AI, penguatan tata kelola royalti ya, kelola royalti tadi ya itu yang disebut yang hybrid licensing itu akan diatur. Jadi nanti perdebatan-perdebatan seperti waktu itu Agnes Mo misalnya harus membayar royalti ke pencipta lagu, tapi kemudian Agnes Mo di dalam ini putusan pengadilan loh, tidak kemudian dipersalahkan karena pengaturan yang ada di hak cipta sekarang baru mengatur bahwa uh, penyelenggara konser lah yang akan membayar royalti kepada ke pencipta lagu. Rasanya itu dulu ya kita diskusi aja mungkin biar teman-teman nanti punya waktu dan tidak merasa wah saya nggak sempat tadi bertanya sehingga nggak bisa tidur nanti. Next, lanjut. Saya kembalikan ke Bu Gita aja. Baik, terima kasih banyak Bapak Sabar Tua atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Kalau tentang AI sekarang tuh kayak kayak kesannya relate banget gitu sama anak muda apalagi yang suka bermedsos. Dapat kita simpulkan ya terkait dengan pemaparan tadi bahwa hak cipta itu merupakan instrumen penting dalam melindungi karya kreator konten yang mencakup hak moral dan hak ekonominya atas setiap ciptaan yang dihasilkan. Di era digital saat ini, kreator tidak hanya perlu memahami haknya, tetapi juga tetap menghormati hak cipta orang lain dalam proses berkarya dan distribusi Bro, nanti kontennya. saya hubungi ya. Saya Dengan kasih PIN. perkembangan teknologi, termasuk Oke, platform kasih. digital dan AI, Oke. perlindungan hak cipta dituntut untuk
semakin adaptif agar dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Nah, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama dan institusinya. Saya melayani pertanyaan baik secara langsung maupun melalui chat ya. Jadi Ya, nggak usah baik. sungkan-sungkan lah, karena ini penting sebenarnya. Ya. Sebagai pegiat haki saya merasa bersalah loh. Oh, kok haki kita kayak gini ya sekarang? Ya. Ya termasuk yang saya candain tadi. Itu saya anggap sebagian salah saya. Mungkin karena sosialisasinya termasuk pengajarannya belum tersampaikan. Ya akhirnya begini gitu. Jadi tidak bisa juga membuang badan. Oh, ini kan Ya. bukan salah saya gitu. Ya. Jadi silahkan sebelum nanti ini ya bertanya, silahkan saja sampai tentu saja waktunya yang sudah ditentukan oleh Ya. panitia. Next, Ya, Mbak. baik. Ya, baik Bapak. Di sini ada dua yang raise hand, ada Ibu Rahmatina dan Ibu Yeti. Pertama mungkin Ibu Rahmatina dulu ya. Boleh Ibu Rahmatina open kamera dan juga mic-nya. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Saya Ramatina dari UAI Pak. Yang ingin saya tanyakan eh, tadi ada terkait yurisdiksi hukum di Indonesia ya Pak ya. Bagaimana Pak menurut Bapak sejauh ini yurisdiksi hukum Indonesia ini menindak platform asing yang memfasilitasi pembajakan karya lokal? Itu saja Pak. Itu Terima ya. kasih. Oke. Kita sekalian atau gimana? Mbak kita Oh, atau boleh. dikumpulin dulu atau langsung saya respon? Ya mungkin dua pertanyaan dulu ya Bapak ya. Habis Iya, itu silakan. langsung jawab. Selanjutnya dari Ibu Yeti. Boleh Ibu Yeti open kamera dan mic-nya untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah eh, belum lama ini saya juga dilibatkan terkait dengan RUU untuk desain industri. Nah, seperti kita ketahui, mungkin eh, terkait dengan 7 rezim haki untuk mekanisme pelindungannya itu kan yang sependek pengetahuan saya untuk yang dicatatkan itu hanya hak cipta dan satunya lagi mungkin rahasia dagang. Sementara yang lainnya didaftarkan. Nah, dalam rezim hak cipta, karya yang diunggah di platform digital seperti YouTube tadi disampaikan oleh Bapak Sadar dan juga Ibu Nisa atau Instagram, sebenarnya kan sudah terlindungi secara otomatis, ya. Namun pencatatan itu DJKI tetap dianjurkan untuk memperkuat pembuktian di pengadilan jika di kemudian hari memang ada eh, ada masalah gitu ya seperti belakangan ini yang terjadi terkait dengan siapa namanya Amran content creator kita gitu ya. Nah, RUU Desain Industri yang baru ini memperkenalkan mekanisme pencatatan yang serupa untuk produk siklus pendek gitu ya. Padahal kita tahu tadi saya sampaikan bahwa untuk di desain industri sendiri itu mekanismenya kan harusnya kan didaftarkan bukan dicatatkan. Nah, menurut Pak Sabar, apakah mekanisme pencatatan dalam RUU ini berpotensi menciptakan ekosistem pelindungan yang lebih kuat bagi desainer atau justru akan bernasib sama dengan pencatatan hak cipta yang hingga kini dianggap tidak wajib ya karena mungkin kita berpikir toh secara otomatis ketika kita unggah di suatu platform itu sudah dilindungi gitu ya seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeti. Bagaimana pertanyaan? Sepertinya dua pertanyaan ini kepada Bapak Sabar ya. Tapi mungkin nanti Mbak Nisa juga bisa menanggapi. Mungkin dari Bapak Sabar bisa menjawab sekarang. Boleh, silakan Bapak. Ya, oke, makasih ya. Jadi eh jurisdiksi hukum dulu saya jawab ya. Ya itu tadi diskusi-diskusi yang saya tadi lakukan dengan BPS tuh. Oh, jadi kontribusi GIM misalnya itu kan lintas batas tuh. Jadi penergib contoh ya, GIM itu soalnya hak cipta salah satu hak cipta ya. Jadi kita bermain game
nggak tahu sekarang Mbak Gita ada nggak menyukai salah satu game. Tapi setiap main itu berbayar, baik dari pulsa atau dari apalah gitu ya. Nah, ternyata kontribusinya itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena penerbitnya di luar. Nah, termasuk kemarin ngikutin nggak diskusi-diskusi tentang perpajakan. Itu semua platform digital tidak mau membayar pajak di Indonesia karena prinsipalnya semua di luar. Nah, pertanyaannya apa yang kemudian menjadikan itu karena kita tidak apa ya termasuk inilah pada jurisdiksi hukum tadi, jurisdiksi hukum. Jadi makanya eh, saya juga baru ngeh ya kalau di Indonesia itu misalnya satu pabrikan tertentu di mobil itu selalu diminta pabriknya didirikan di Indonesia walaupun kita sebagai assembler saja. Tahu assembler ya? Kayak kalau kayak kayak Adi Putro, tahu nggak Adi Putro bus yang ke Jawa itu? Itu kan mentereng tuh, set ada yang 2 tingkat itu apa gitu. Nah kita ya hanya bagian dari itu. Nah sedangkan mesinnya yang HKI-nya, HKI engine-nya gitu ya, itu sebenarnya punya orang. Nah dari satu bus itu yang paling mahal engine-nya. Kalau yang desain yang luar tampak luarnya itu tidak seberapa. Nah, itulah kemudian ketika dijadikan pabrik di Indonesia, kita kemudian bisa menghitung pendapatan dari ini. Tapi yang digital-digital tadi, kita belum berhasil semuanya menguasai termasuk game tadi. Ada banyak pemasukan dari game, tapi kemudian kita tidak bisa pajakin, padahal pemainnya kita. Itu ya. Nah, inilah tantangan di bidang hak cipta ketika misalnya di perpajakan kita tidak bisa sepenuhnya ya memastikan hak kita sebagai negara, ya. Begitu juga misalnya ketika kita sebagai pengguna saja. Nah, tadi ternyata yang dihitung oleh BPS, maaf aja ini jadi ngelantur ya, itu hanya bagi eh, game yang betul-betul milik di Indonesia. Padahal tidak banyak digunakan di Indonesia karena belum diminati gitu loh, belum diminati. Nah, itulah salah satu tantangan di hak cipta ya, karena tentu saja eh, jurisdiksi hukum ini sangat mempengaruhi. Ya tadi, kalau saya sih eh, selalu katakan ya, eh, di produk-produk digital misalnya, ini ruang akademis ya, ruang akademis. Kira-kira Shopee itu punya kita nggak ya? Bukan ya, Pak. Oh, bukan ya. Terus apalagi yang mau saya sebut ya? Tokopedia itu kira-kira punya kita nggak? Bukan juga. Nah, nah itu masalah-masalah seperti itu kemudian eh, ketika kita juga punya kepentingan hukum di dalamnya, memang agak menjadi kurang kepastiannya terkait dengan jurisdiksi hukum tadi. Jadi bahkan dulu beberapa platform digital itu nggak mau loh ituin dipajakin gitu. Alasannya tadi seperti yang saya kemukakan terkait dengan jurisdiksi hukum karena menganggap prinsipalnya bukan bukan di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang desain industri ini, seperti hak cipta, isu pertama nanti bisa dikoreksi sama Bu Nisa ya. Kenapa dulu hak cipta kalau secara kompensibel itu sebenarnya dicatatkan saja, karena memang ini karena siklusnya singkat, gitu ya. Satu tulisan misalnya bisa langsung berubah dengan teori-teori baru gitu. Nah, di desain seperti itu, tapi saya termasuk yang mudah-mudahan itu jadi ya. Secara ah, pendekatan mungkin benar. Jadi maksudnya gini loh, memicu dan memacu orang untuk Indonesia, untuk orang Indonesia ya, untuk lebih banyak memiliki desain. Tapi di bidang hak cipta tidak juga seperti itu.
Walaupun misalnya bahkan tidak dicatatkan pun. Ini pencatatan sekarang kan katanya 15 menit. Bu Nisa pernah terapin nggak 15 menit? Nah, enggak, yang mau saya challenge segini. Ketika dibuka pun semudah apapun pencatatan, tidak juga tuh langsung berkorelasi dengan peningkatan hak cipta. Di buku misalnya, buku itu karena ada aja kumnya. Makanya makanya seolah-olah hak cipta, pencatatan hak cipta menjadi penting. Karena untuk kum ternyata harus dicatat ya Bu. Nah, tidak sesuai dengan tadi titahnya kompensiben gitu. Tapi lagi-lagi itu instrumen yang digunakan agar mendorong orang meningkatkan misalnya buku gitu. Nah, tapi ya itu tadi saya untuk batas tertentu kalau itu dianggap bisa mendorong itu silahkan aja. Tapi kalau untuk kepastian hukum, nah sekarang aja misalnya mekanisme daftar. Mekanisme daftar pendaftaran itu kan ada pemeriksanya. Kalau hak cipta tidak perlu diperiksa, tinggal membuat surat pernyataan bahwa ini bukunya Bu Nisa, selesai keluar surat pencatatan. Tapi kalau desain itu harus diinikan dulu, dibandingkan dulu dengan desain yang lain, apakah ini merupakan tiruan atau enggak gitu. Nah, kalau siklus pendek, pertanyaannya adalah apakah kita dihalalkan untuk misalnya ya meniru desain seenaknya dengan mencatatkan saja tanpa harus diperiksa dalamannya gitu. Nah, jadi itu masih kontradiktif menurut saya untuk pendekatan mendorong orang meningkatkan desain, yes gitu. Tapi kalau untuk kepastian hukum, eh, ya kenapa harus ada mekanisme daftar kan karena untuk kepastian hukum. Karena dengan cara mendaftarkanlah orang lebih merasa terlindungi. Kalau pencatatan tidak ada dalam dunia hak itu selalu disebut pencatatan bukanlah alas hak, bukan alas hak cipta termasuk ya. Jadi dengan kita mencatatkan lagu kita, buku kita dan seterusnya tidak otomatis bahwa itu menjadi satu-satunya bukti bahwa itu memang punya kita gitu. Nah, tapi itu tadi eh, memang selalu di Indonesia selalu disebut seperti ini. Ya itu menjadi bukti nanti untuk menguatkan kalau berperkara di pengadilan. Ya, kalau di pengadilan, kalau saya saksi ahlinya, saya nggak anggap itu. Iya, karena begitu mudahnya untuk menduplikasi misalnya sebuah karya cipta. Termasuk, ini kan karena ada memang tetangga desain itu seolah-olah hak cipta kan? Ada kan? Ada sebagian dari desain itu seolah-olah bertetangga dengan hak cipta, sehingga merasa itu bisa disamakan dengan hak cipta. Tapi kalau saya menganggap kalau itu desain, itu tetap harus mekanisme daftar gitu, mekanisme daftar. Walaupun itu pendek atau tidak, karena itu tadi uh, yang harus dibiasakan oleh kita, uh, mencuri kecil dengan mencuri besar sama dengan mencuri. Ya enggak sih? Jangan karena, oh saya cuma ngambilnya segini, terus dihalalkan. Ya itu yang tidak boleh. Dan itu diregulasi tidak boleh sama sekali sebenarnya. Harus diharamkan itu. Itu aja sih menurut saya, Bu Yeti. Mungkin tidak memuaskan termasuk Indonesia kali ya. Tapi itu pendapat saya lah, pendapat pribadi kita. Baik, terima kasih Bapak. Dari Ibu Nisa mau ada tambahan lagi kah Ibu? Sementara cukup Mbak Gita. Tadi nyari tombolnya agak susah jadi agak lambat ini Hah, merespon. oh, baik. Ini ada tambahan lagi di kolom komentar untuk Bapak Sebertua, mungkin terkait dengan keilmuan Bapak juga di cyber law juga ya Pak ya. Ya, Sama tanggapan tadi tentang yuridiksi, ini dari Muhammad Adi bertanya, kementerian apa sih Pak sebenarnya di Indonesia yang harus memikirkan agar Indonesia memiliki search engine buatan dalam negeri seperti Cina sehingga penduduk Indonesia tidak lagi menggunakan Google dan lain-lain. Harapannya semua yang menggunakan atau mendownload search engine buatan Indonesia tersebut harus berdomisili di Indonesia, biar harapannya
masalah yuridiksi, pajak bisa meningkat, budaya bangsa terjaga, cybercrime, dan lain-lain bisa teratasi. Nah, seperti itu pertanyaan Bapak. Oke, makasih Pak Muhammad Iqbal dari Unpad. Tadi laku, Pak Bu Yanti ada di sini toh? Yanti Fajar, ya kayaknya di Unpad ya beliau ya. Ya, saya respon gini. Nah, inilah tantangan kita. Eh, kalau ditanya kementerian apa gitu. Wah, sekarang kementerian banyak, Pak. Ya enggak sih, kementerian. Nah, yang jelas sih sebenarnya kalau ditanya Kemenko bisa. Kalau kementerian misalnya gini. Indonesia itu kan punya sistem haki seperti ini. Saya selalu sebut ya segitiga haki sistem Indonesia. Jadi ada satu sisi kreasi, sisi lain proteksi, sisi lain komersialisasi. Selalu saya sebut itu. Misalnya, kalau tentang search engine, ya itu seperti itu. Kalau menurut saya, tetap bisa diperankan oleh tiga kementerian. Kira-kira kreasi itu di mana, terus proteksinya harus di mana, terus nanti komersialisasinya di sana, di mana gitu. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang, ya, mohon maaf nih, walaupun tidak belum belum executable ya istilah orang hukum. Saya selalu sebut nih, mungkin Mbak Yeti ada nih, saya kenal lama ini. Jadi kreasinya itu misalnya contoh ya, itu adalah Kemendikti-Saintek. Misalnya dalam konteks paten. Ini ngomong paten dulu ya, sebelum ke search engine. Proteksinya di mana? Karena kebetulan dalam sistem hukum Indonesia, pendaftaran itu kan harus di Kemenkum. Nah, komersialisasinya di mana? Salah satunya sekarang di Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi kita lebih banyak hero sekarang. Kebetulan saya menyusun salah satu dari yang menyusun struktur SOTK, Organisasi Tata Kerja Kementerian Ekrab. Saya bilang di semua subsektor 17 dari aplikasi, game, seni pertunjukan, kuliner dan seterusnya lah ya, dan seterusnya itu mestinya pemasarannya ada di Kementerian Ekonomi Kreatif karena kita memang eh, konsennya mestinya ke pemasaran karena kementerian ini menggunakan kata ekonomi, ya kan? Ekonomi yang lebih pada nanti komersialisasi. Nah, tentang search engine di Indonesia, Pak, kalau menurut saya kalau mau menunjuk kita selalu sebut bahwa Kementerian Komdisi sebenarnya kalau di bidang digital, kalau yang di bidang digital ya. Nah, terus kok game ada di Kementerian Ekonomi Kreatif, Pak? Itu tadi dalam konteks misalnya untuk mengkomersialisasikan game yang dibuat oleh Komdigi, ya kita baru berperan gitu. Jadi memang dibagi-bagi siapa regulatornya, fasilitatornya, sama eksekutornya gitu. Tidak bisa juga ditangani oleh satu satu saja. Nah, harus banyak kolaborasi. Kecuali mungkin yaitu tadi kementerian kita betul-betul strict misalnya untuk isu atau subsektor tertentu dari hulu sampai ke hilir. Tapi rasanya di Indonesia ya, hampir semua kementerian itu butuh kementerian lain, tidak bisa langsung monopoli urusan dari hulu sampai ke hilir. Nah, bahwa kemudian ini yang sama kita dalam frekuensi yang sama, Pak. Kita membutuhkan inisiatif ini justru tadi dari siapa? Search engine itu. Pak, internet itu dari Stanford University ya? Itu dari perguruan tinggi, internet itu. Jadi saya termasuk yang meyakini sekarang bahwa memang kreatornya itu harus yang di perguruan tinggi dan lembaga litbang. Iya loh, bahwa sekarang kita agak gimana ya, lembaga litbang kita juga seperti sekarang ya. Tapi iya, di mana-mana juga begitu, di dunia sana juga begitu. Jadi perkembangan-perkembangan itu lahirnya idenya, Pak, itu dari ruang-ruang lab, dari ruang-ruang pendidikan dan ya laboratorium lah. Sehingga nanti ketika
diuji di lapangan dan sudah proven untuk dilaksanakan, baru bergeser ke ini gitu. Tapi sekarang kita memang kalau mau bungkus dari hulu sampai ke hilir, saya termasuk yang tidak yakin tuh Pak. Karena model pemerintahan kita memang tidak seperti itu diciptakan gitu. Itu sih menurut saya ya. Kalau search engine itu memang kalau bisa sih kita buat Pak. Tapi sama seperti candaan saya tadi. Kami pernah Pak punya program Indonesia Go Open Source gitu. Ya, pernah itu. Saya di Ristek itu saya bilang kalau pernah dengar IGOS katanya IGOS itu singkatan dari Indonesia Go Open Source. Itu salah satu cara yang waktu itu diterobos untuk agar ya kita tidak tergantung pada yang sebelahnya gitu. Saya tidak sebut ya. Pokoknya di open source itu kan tetangganya ada gitu. Agar kita tidak tergantung pada tetangga tadi. Ya, sekarang Pak, saya udah mungkin 20 tahun yang lalu kali gerakan itu gitu. Eh, Akhirnya open source memang berkembang di Indonesia? Tidak juga gitu. Jadi kita butuh apa ya, stamina dan keteguhan hati kalau yang tadi. Tapi saya kalau di bidang HKI itu Nisa ya, makanya kalau nanti teman-teman atau dosen yang mengajar di HKI itu memang harus betul-betul menyadari ya bahwa kita kan selalu bilang bahwa Indonesia itu ke depan harus mengandalkan SDM. SDM itu adalah haki. Itu mutlak itu. Produk SDM yang olah pikir manusia di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni itu manusia, bukan dari sawit, ya kan? Nah, ya sayangnya kita masih seperti itu. Sawit kita masih terlalu banyak, emas kita masih terlalu banyak dan seterusnya gitu. Sehingga kita masih saya termasuk bilang belum beranjak sampai ke sana. Jadi mudah-mudahan Pak nanti setelah ada ide-ide besar dari teman-teman kreator, dari termasuk peneliti ya yang diharapkan itu bisa bisa terjadi bahwa kita memang butuh menjadi diri sendiri itu aja lah, butuh menjadi diri sendiri, pokoknya handphone sendiri, mobil sendiri, bukan soal beli ya, harus membuat sendiri maksudnya. Kalau mau beli ya tetap aja jadi punya orang, bukan punya sendiri gitu. itu itu aja. Nah, makanya saya yang tidak enak kalau di webinar atau seminar seperti ini jadi seperti kayak provokator gitu, jadi nggak, iya benar, tapi sesungguhnya itulah gitu ya. Siapa lagi memprovokasi ya kalau kemudian eh, nggak tahu Bu Yanti Fajar ada di sini ya. Jadi mungkin kalau beliau ada ya, tahulah saya siapa gitu. Birokrat yang kemudian kok kayak jadi dosen gitu. Lebih ketara dosennya daripada birokrat. Ya, gitu Bu. Ya. Sama Pak Iqbal ya, gitu jawaban saya Pak. Meskipun mungkin nggak terlalu memuaskan juga. Kalau boleh saya tambahkan, Pak Sabar Tua, Mbak Gita ya. Tadi mungkin saya ingin memberikan komentar atas dua hal ya. Yang pertama mengenai tadi sebetulnya supaya kita punya search engine yang bisa dipakai itu kementerian mana yang harus bertanggung jawab ya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sabar Tua gitu ya, bahwa eh, search engine kuncinya itu bukan hanya menciptakan search engine, karena menciptakan search engine itu sebetulnya ahli-ahli kita tuh udah mumpuni, udah tercipta lah, bisa bisa tercipta dengan mudahnya gitu ahli-ahli IT kita. Nah, tapi kan permasalahannya apakah search engine yang sudah dibuat ini digunakan secara luas gitu kan oleh masyarakat. Nah, di Cina, kalau tadi diperbandingkan dengan Cina, itu kan mereka bisa dengan sukses karena memang di situ ada peran pemerintah untuk kemudian mewajibkan atau membuat suatu ekosistem sehingga sistem engine ini mau nggak mau harus digunakan. Mereka kan ada yang sistem internet yang disebut dengan Great Firewall Wall gitu ya. Jadi kalau misalnya sistem itu diberlakukan, maka search engine luar itu nggak bisa dipakai di wilayah Cina karena mereka ada internet yang ada sistem internet yang memblokir itu gitu, Great Firewall Wall gitu ya. Em, nah,
ketika ini dan apa sih kenapa sih kok pemerintahnya memberlakukan itu gitu? Tentu punya alasan. Pemerintah Cina mungkin alasannya salah satunya mereka ingin bisa memonitor gitu ya dan memonitor berdikari mandiri menggunakan SDN sendiri tanpa eh, ada rasa takut untuk misalnya karena sistemnya dari luar takutnya bisa disadap atau dipakai data-datanya gitu. Mereka ingin ya data-data kita ya kita yang pegang, kita yang decide kita menggunakan seperti apa gitu kan. Sehingga mereka bukan hanya saja search engine ya. Di search engine itu kan kita tahu kalau kita pakai Google, layanannya itu kan nyambung ke Gmail, lalu ke apa namanya Google Drive-nya, penyimpanan database-nya, lalu ke petanya gitu kan, terus juga ke pembayarannya karena ada Google Pay dan sebagainya. Nah di Cina pun sama, mereka eh, ketika misalnya ada satu search engine itu beranak pinak gitu layanan-layanannya. Dan mereka punya seperti misalnya untuk WhatsApp, mereka punyanya WeChat. Kenapa mereka mau WhatsApp? Karena WhatsApp pakai sistem double encrypted gitu ya kan, nggak nggak bisa misalnya kalau misal pemerintah Cina ingin monitor tuh nggak bisa karena kan dia double encrypted. Tapi kan double encrypted itu kan kata si pencipta WhatsApp. Kita kan nggak tahu juga sebetulnya apakah kemudian kalau merekanya sendiri mungkin jangan-jangan bisa mengakses juga gitu. Eh, Iya. tapi di yang disampaikan ke kita kan double encrypted ini tuh berfungsi supaya kemudian kita nggak bisa untuk sembarangan ngambil data dari pengguna si WhatsApp itu gitu ya. Jadi balik lagi ya harus ada kreatornya. Kalau kita mau bicara ekosistem ya harus ada kreatornya, harus ada regulatornya, dan harus ada yang melakukan monitornya, melakukan monitoring dan supervisinya gitu. Eh, Ketika misalnya kita bicara kreator, gimana cara menumbuhkan kreator supaya kemudian kreatif, banyak produksinya, cipta-ciptanya? Ya dengan cara mereka jangan sampai terdemotivasi. Kenapa mereka bisa terdemotivasi? Karena misalnya sudah capek-capek buat hak ciptanya, taunya tidak ada perlindungan gitu. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Sabar tuh ya, katanya kalau culture orang Indonesia, kalau culture Asia ataupun mungkin specifically ke Indonesia itu kita dulu tuh ya mencipta aja gitu pantun terus kemudian pantunnya dipakai orang lain seneng happy gitu ya karena wah bangga gitu. Tapi sebetulnya kan eh ketika misalnya baru kemudian mungkin agak agak panik atau agak bete ketika misalnya oh yang ternyata kita ciptakan digunakan orang lain jadi profit. Baru kemudian kita berpikir lah rugi dong kita ternyata yang menciptakan gitu. Tapi kalau selama itu nggak jadi profit mungkin masih bayangannya masih aman-aman aja gitu. Nah, bagaimana caranya ada suatu ekosistem di mana si kreator ini paham mengenai bahwa ketika dia melakukan atau menciptakan sesuatu itu ada perlindungannya dan ketika misalnya dia ingin menggunakan ciptaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka itu juga ada perlindungannya sehingga ketika misalnya paham bahwa itu dilindungi secara peraturan dan juga ditegakkan peraturannya sehingga perlindungan itu betul-betul nyata hadir gitu, dia kemudian tambah termotivasi untuk kemudian terus memproduksi atau melahirkan ciptaan-ciptaan baru gitu. Jadi ekosistem kreator yang harus dibenahi supaya kemudian terus ada motivasi. Lalu kemudian di satu sisi lain ya si regulator ini juga harus membuat peraturan-peraturan yang memang bisa update dengan perkembangan-perkembangan terkini gitu. Misalnya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, tahun 2014 gitu ya. Eh, Mungkin apa namanya? Apakah masih bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada sekarang? Kalau nggak bisa, berarti memang harus diamandemen. Dan sekarang memang lagi dalam proses amandemen gitu. Jadi apa peraturan-peraturan sendiri tuh harus harus terus bisa beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang terkini dan di situ berarti regulator di sini pemerintah gitu ya itu dalam artian misalnya eh, dari Kementerian Hukum gitu di situ ada lembaga-lembaganya lalu kemudian dalam hal misalnya terkait dengan digital platform itu ada Komdigi gitu dan bagaimana misalnya
mendukung suatu environment yang positif untuk kreator itu ada aircraft gitu ya. Jadi semuanya itu memang harus apa ya saling mendukung gitu. Jadi kalau mau dibikin kayak modelnya di Cina, kita bisa punya segala hal itu ya tidak semudah hanya menciptakan mudah, tapi bagaimana itu dipakai dan kemudian eh dilindungi gitu penggunaannya gitu. Itu mungkin Mbak Gita sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nisa atas tambahannya. Mungkin tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara, sangat disayangkan karena waktu yang terbatas juga kita harus menyudahi diskusi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyempatkan hadir dan berbagi ilmunya kepada kita sehingga kita lebih tahu terkait dengan hak cipta, apalagi khususnya di era digital ini. Kemudian terima kasih juga kepada para partisipan yang tetap bertahan sampai akhir acara. Mungkin dari pemaparan kedua narasumber kita belajar bahwa perlindungan hak cipta di era digital memerlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kreator, perkembangan teknologi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem digital. Mungkin itu saja dari saya. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nisa Isyani dan Bapak Dr. Sabartua Tambolon atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti diskusi ini dengan antusias. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada MC Ibu Zivani. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Kak Gita. Terima kasih kepada Ibu Nisa dan Bapak Sabar atas materi dan diskusi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif pada webinar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami ingin menginformasikan kepada para peserta yang telah mengikuti webinar hari ini akan diberikan materi, recording Zoom, dan e-sertifikat yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Sebelum menutup webinar pada hari ini, akan ada sesi foto bersama. Kami mohon para peserta agar dapat menyalakan kamera masing-masing. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Demikian webinar kali ini. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Sampai jumpa di webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Izin live ya. siap Bapak. Ya.